Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwafillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan yang lalu telah kita baca pembahasan tentang macam-macam khobar. Ada khobar mufrad, ada khobar ghairu mufrad, dan lebih dalam kita bicarakan tentang khobar yang ghairu mufrad, itu khobar yang berupa jumlah. Yang kemarin kita sampaikan bahwasanya apabila dia khobarnya berupa jumlah secara umum, biasanya dia mengandung rabit yang mengikat dia dengan mubtada'nya. Kita akan bicarakan sekarang di bait ke-121 lebih lanjut tentang pembicaraan khobar yang mufrad. Al-khobaru al-mufradu khobar mufrad. Ibnu Malik mengatakan wal mufradu al-jamidu farihun. Adapun khobar yang mufrad, maka apabila khobar mufradnya berupa isim jamid, maka dia farihun, maka dia kosong. Maksudnya adalah tidak mengandung dhamir mustatir. Wa ini istaqqa, dan apabila khobar mufrad tersebut merupakan yustaqqa, dimustaqkan, maksudnya adalah berupa isim mustaq, bahwa dzu dhamirin mustaqinin, maka dia dzu dhamirin, maka dia memiliki atau mengandung dhamir mustaqin. Dhamir mustaqin artinya adalah dhamir mustatir. Maka apabila khobarnya berupa isim mufrad, berupa khobar mufrad, maka pun ada dua jenis. Dilihat nanti apakah khobar mufradnya berupa isim jamid ataukah isim mustaq. Apabila khobarnya merupakan isim jamid, maka khobar tersebut tidak mengandung dhamir mustatir. Namun apabila khobarnya merupakan isim mustaq, maka dia mengandung dhamir mustatir. Ini merupakan kelompok yang kedua ataupun macam kedua dari macam-macam khobar. Wa huwa al-khobaru al-mufradu, yaitu khobar mufrad. Wal muradu bihi ma laysa bi jumlatin wala shibhi jumlatin kama taqaddama. Dan yang dimaksud dengan khobar mufrad adalah khobar yang bukan berupa jumlah dan tidak pula berupa shibhul jumlah. Tidak berupa jumlah ismiyah ataupun fi'liyah, dan juga tidak berupa susunan jar majrur ataupun susunan dzaraf dan mudhaf ilaihnya. Kama taqaddama, sebagaimana penjelasan yang telah lewat. Wa innama yakunu kalimatan wahidatan. Dan khobar mufrad ini adalah berupa satu kata. Berupa satu satuan kata. Misal contohnya adalah dalam kalimat al-kadzibu mazmumun. Al-kadzib, bohong ataupun kedustaan, mazmumun adalah sebuah hal yang tercela. Maka al-kadzib di sini adalah mubtada, kemudian mazmumun marfu' sebagai khobar, dan di sini khobarnya adalah khobar mufrad. Au ma huwa bimanzilatil kalimatil wahidati, atau kata-kata yang dia distatuskan, didudukkan atau disikapi sebagai satu kata, meskipun zahirnya mungkin dua kata, tapi dianggap satu kata. Contohnya adalah bilangan dari 11 sampai 19. Contohnya adalah dalam kalimat antum thalathata asyara. Antum, kalian, thalathata asyara, jumlahnya ada 13. Maka antum di sini adalah mubtada, kemudian thalathata asyara, satu kesatuannya, ia merupakan khobar. Dan di sini dimasukkan dalam khobar mufrad karena meskipun zahirnya dia dua kata, namun dianggap, didudukkan sebagai satu kata. Fa antum mubtada'un, maka kata antum di sini adalah mubtada, kemudian kata thalathata asyara mabniun ala fathil juz'ain,
maka dia mabni atas akhiran fathah al-juz'ain, ada dua bagiannya, yaitu baik satuan ataupun puluhannya. Maka dibaca salasata untuk satuannya, kemudian dibaca asyara untuk puluhannya. Di mahali raf'in, mahalnya rafa' khobarun, berkedudukan sebagai khobar. Ya, kita ingat kembali bahwasanya untuk bilangan dari 11 sampai 19 yang kita kenal dengan al-a'dad al-murakkabah, itu cara bacanya adalah dengan kita mabnikan atas fathah tanpa tanwin di bagian satuan ataukah puluhannya, kecuali bilangan 12. Maka untuk bilangan 12 untuk satuannya, yaitu bilangan duanya, ini mu'rab. Ya, maka salah sata asyara, arba'ata asyara, ahada asyara, isna asyara, kemudian salah sata asyara, dan seterusnya. Baik kita dudukkan dia sebagai posisi sebagai fa'il, maf'ul bi, ataupun didahului huruf jar, maka untuk a'dad murakkabah bilangan 11 sampai 19 ini secara umum dia mabni atas akhiran fathah di dua bagiannya, kecuali bilangan 12. Nah, bilangan 12 ini untuk bilangan duanya dia mabni. Ada isna asyara, ada isnai asyara, ada isnata asyrata, ada isnatai asyrata. Dan di pembahasan ini kita dapatkan faedah bahwasanya meskipun zahirnya dia dua kata, namun dianggap satu kata. Bimanzilatil kalimah al-wahidah. Kemudian kita bicarakan untuk khobar mufrad, ini pun ada dua jenis. Wal mufradu nau'ani, adapun khobar yang berupa khobar mufrad ini nau'ani, ada dua jenis. Awalan, yang pertama adalah al-jamidu, khobar mufrad yang berupa isim jamid. Apa itu khobar, apa yang dimaksud dengan jamid? Wahwa ma lam yu'khadz min ghairihi, yaitu kata atau isim yang tidak diambil atau tidak diderivatkan dari kata yang lain. Contohnya adalah Khalidun akhuka, Khalid itu adalah saudara laki-lakimu. Maka kata Khalid di sini adalah marfu', berkedudukan sebagai mubtada. Kemudian kata akhuka di sini marfu', berkedudukan sebagai khobar. Dan kata akhun, ya akhuka ini asmaul khamsah. Kalau kita lepaskan dia dari idhofah, maka jadi akhun. Ya, akhun ini telah masuk isim jamid, dia tidak diderivatkan dari kata yang lain. Kemudian yang kedua adalah khobar mufrad yang berupa isim mustaq. Itu khobar mufrad yang diderivatkan dari kata yang lain. Ma ukhidha min ghairihi, ma yang ukhidha diambil atau diderivatkan min ghairihi dari kata yang lain, yang merupakan turunan dari kata yang lain. Wahwa yadullu ala ma'nan wa dhatin, dan isim mustaq ini dia menunjukkan atas ma'nan wa dhat, atas makna dan zat. Di footnote penulis Musyarraf di sini menambahkan keterangan, idza qulta, apabila engkau katakan katibun, katib, ya, penulis, fahadzal wasfu dalla ala syai'aini, maka wasaf ini dia menunjukkan atas dua hal, dia mengandung dua hal. Yang pertama adalah zatin, mengandung makna zat atau benda ataupun sesuatu. Fa'alatil kitabata, fa'alat yang melakukan, al-kitabata perbuatan menulis. Wa makna, dan kemudian mengandung makna. Mungkin makna di sini bisa kita terjemahkan macam-macam. Makna di sini bisa kita terjemahkan perbuatan, bisa kita terjemahkan sifat. Ya, tergantung wasaf, ya, isim sifatnya itu berupa isim fa'il atau isim maf'ul normal, ataukah dia berupa sifat musyabahah ataupun yang lainnya. Wa ma'nan wa huwa al-kitabatu, dan juga menunjukkan atas maknan, ya, mungkin bisa kita terjemahkan bebas, ya, sifat atau perbuatan, yaitu al-kitabah, perbuatan menulis. Fal mustaqu, maka isim mustaq ya dulu ala zatin,
menunjukkan atas zatin, terjemah bebas kita benda atau sesuatu. Wa syai'in ta'allaqa bihadhihi dzat, dan sesuatu yang ta'allaqa terikat ataupun memiliki kaitan dengan benda atau sesuatu tersebut. Sawa'un fa'alathu aw waqa'a 'alaiha min ghairiha. Baik sesuatu itu adalah yang melakukan perbuatan tersebut, atau sesuatu tersebut adalah yang terkenai perbuatan. Contohnya adalah isim maf'ul, contohnya adalah kata madrub. Madrub artinya adalah sesuatu atau seseorang yang dipukul. Awitasala biha bin naw'in minal ittisal, atau sesuatu yang punya hubungan dengan dia dengan bentuk hubungan apapun. Ini mengisyaratkan pada sifat musabbahah. Ya, sifat musabbahah contohnya adalah ya hasanun, hasan, ya, sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang baik. Maka sesuatu yang baik menunjukkan atas zat dan makna, menunjukkan atas zat benda, yaitu ya zatnya bendanya, kemudian menunjukkan atas sifat, yaitu hasan, di mana sifat baiknya ini senantiasa melekat kepada benda tersebut. Maka untuk isi mustaq, maka dia menunjukkan atas zat dan makna, menunjukkan atas benda dan perbuatan ataupun sifat, kalau dalam terjemah bebas kita. Kalau isim jamid, maka dia secara umum, kalau isim jamid di sini yang dimaksud adalah isim zat, maka dia hanya menunjukkan atas zat saja. Kembali ke atas, maka isim mustaq adalah yang diambil dari kata yang lain atau diturunkan dari kata yang lain, dan dia menunjukkan atas makna, menunjukkan atas sifat atau perbuatan, wadatin, dan menunjukkan atas sesuatu, ya, sesuatu yang melakukan perbuatan tersebut ataupun sesuatu yang terkenai perbuatan tersebut atau sesuatu yang memiliki sifat tersebut. Contoh dalam kalimat ummuka ahaqqun nasi bibirrika. Ummuka, ibumu, merupakan atau adalah ahaqqun nasi, orang yang paling berhak bibirrika, untuk mendapatkan kebaikanmu. Maka kata ummuka di sini dia mubtada, kemudian kata ahaqqun nasi, kata ahaqqu di sini khobarun, berkedudukan sebagai khobar. Kata an-nasi di sini mudhaf ilaih, kemudian bibirrika susunan jar majrur. Maka ahaqqu di sini bahwa af'alu tafdilin, dia merupakan kata yang berpola af'alu, dan af'alunya di sini merupakan af'alu yang termasuk dalam sighah isim tafdil. Ya, aslinya ahqaqu, kemudian qafnya diidghamkan menjadi ahaqqu, yang paling berhak. Nah, apa perbedaan khabar mufrad yang berupa isim jamid dan yang berupa isim mustaq? Fa in kana al-khabaru jamidan, maka apabila khabarnya adalah khabar mufrad yang merupakan isim jamid, fa innahu yakunu farighan min ad-dhamiri, maka dia farighan, farigh, kosong, atau tidak mengandung min ad-dhamiri, tidak mengandung dhamir. Maksudnya adalah tidak mengandung dhamir mustatir. Secara makna dia tidak mengandung dhamir mustatir. Illa, kecuali idza, apabila tadhammana, dia mengandung makna al-mustaqi, mengandung makna isim mustaq secara makna. Fa innahu yatahammalu dhamiran, maka sesungguhnya dia yatahammal, ia mengemban atau membawa atau mengandung dhamiran, dhamir, itu dhamir mustatir. Kita lihat contoh untuk lebih pahamnya dalam kalimat qalbudz zalimi hajarun. Qalbudz zalim, hati orang yang zalim, hajarun, adalah seperti batu. Kalau terjemah bebas kita demikian. Kalau terjemah letterlessnya, ya, hati orang yang zalim adalah batu.
Tapi tentunya tidak tepat kalau kita terjemahkan demikian. Kita terjemahkan hati orang yang zalim adalah keras seperti batu. Maka qalb di sini adalah mubtada, kemudian al-zalim mudhaf ilaihi hajarun khabar. Dan khabarnya di sini dia berupa isim jamid. Namun di sini isim jamidnya dimakna majaz, ya, kiasan. Karena nggak mungkin kita maknai dengan makna sebenarnya. Tidak mungkin hati itu batu, hati sendiri batu sendiri. Maka hajar di sini ini merupakan majaz, merupakan kiasan. Sehingga kata hajar ini tidak boleh kita maknai sebagaimana letter lock-nya. Karena makna hajar di sini maksudnya adalah qasin. Dia qasin, dia keras. La yalinu, tidak lembut. Maka kata hajar di sini meskipun zahirnya dia isim jamid, namun mengandung makna majaz karena maksudnya adalah qasin, keras, la yalinu, tidak lunak. Dan qasin di sini dia merupakan isim mustaq, lebih tepatnya dia sighah isim fa'il. Nah, maka tentunya di sini dia mengandung dhamir mustatir. Kemudian yang lain, wa aliyun tamimiyun. Ali adalah orang dari Bani Tamim. Ali mubtada, tamimiyun khabar. Nah, tamimiyun di sini dia zahirnya dia merupakan dari kata tamim. Ya, tamim ini adalah isim jamid. Kemudian ditambah ya nisbah menjadi tamimiyun. Dan tamimiyun maksudnya adalah muntasibun ila tamimin. Dinisbatkan atau dinisbatkan kepada Bani Tamim. Maka meskipun dia berasal dari isim jamid Tamim, namun kemudian ditambahkan ya nisbah, maka dia mengandung makna isim mustaq. Maknanya adalah muntasibun ila tamimin. Nah, dia menisbatkan diri kepada Bani Tamim. Dan muntasib di sini dia merupakan isim mustaq, pada tepatnya dia sighah isim fa'il. Fa'ihima, maka dalam kedua kalimat tadi, dalam kedua contoh tadi, qalbu zalimi hajarun, kata hajar, kemudian aliyun tamimiyun, kata tamimi. Maka fihima dalam kedua contoh tadi dhamirun mustatirun, mengandung dhamir mustatir, dhamir yang disembunyikan. Nah, kalau dimunculkan dhamirnya gimana? Maka nanti munculnya adalah hajarun huwa, tamimiyun huwa. Maka muncul dhamir huwa. Qalbu zalimi hajarun huwa. Kemudian aliyun tamimiyun huwa, maka mengandung dhamir yang disembunyikan, dan kalau dimunculkan munculnya adalah huwa dalam dua contoh tadi. Namun pada asalnya apabila dia isim jamid dan murni jamid, secara zahir dia jamid dan tidak mengandung makna majaz, maka sama sekali dia tidak mengandung dhamir, tidak mengandung dhamir mustatir. Kemudian khabar mufrad yang merupakan isim mustaq. Wa in kana mustaqqan fa innahu yatahammalu dhamira bi syartain. Apabila khabar mufradnya berupa isim mustaq, maka dia yatahammal ad-dhamir, maka dia membawa dhamir. Dia mengandung dhamir bi syartain, namun dengan dua syarat. Al-awwalu, yang pertama, an yakunal mustaqu jariyan majral fi'li. Isim mustaq tersebut dia sebagaimana fi'il, jara majral fi'li, dia berbuat sebagaimana perbuatan fi'il atau disikapi sebagaimana fi'il, dia beramal sebagaimana amalannya fi'il. Maksudnya adalah amilan amalal fi'li, ya amilan beramal amalan fi'li sebagaimana amalannya fi'il. Dan yang seperti ini wahwa arba'atun, ada 4 sighah kata yang seperti ini yang dia bisa ya'malu amalal fi'li, itu ada 4 sighah. Yang pertama adalah sighah ismul fa'ili, isim fa'il, kemudian sighah ismul maf'uli, sighah isim maf'ul,
Kemudian yang ketiga adalah sifat musyabahah. Kemudian yang keempat adalah af'alut tafdhili. Nah, sighah af'alu yang merupakan sighah isim tafdhil. Contoh dalam kalimat al-qamaru tali'un. Bulan muncul. Al-qamar di sini adalah mubtada, tali'un khobar, dan khobarnya di sini berupa sighah isim fa'il tali'un. Kemudian al-wafi mahbubun, al-wafi orang yang menunaikan janji, orang yang menepati janji, mahbubun dicintai atau disukai. Al-wafi mubtada, mahbub khobar, di mana khobarnya di sini merupakan sighah isim maf'ul. Kemudian al-masjidu rahbun, al-masjidu, masjid itu rahbun, lapang luas. Maka al-masjid mubtada, rahbun khobar, dan di sini merupakan sighah sifat musyabbahah. Kemudian ba'du syari ahwanu min ba'din, sebagian keburukan itu lebih ringan daripada sebagian yang lain. Maka di sini kata ahwan di sini dia khobar dan dia berupa sighah isim tafdil yang terpola af'alu. Maka dia mengandung atau yatahammal, dia membawa ataupun mengandung dhamir mustatir. Nah, sehingga dalam penerjemahan maka sah-sah saja kalau kita munculkan dhamirnya. Al-qamaru tali'un. Misalkan terjemah letter-letternya al-qamar bulan, tali'un dia muncul. Al-wafiyu mahbubun, al-wafi orang yang menunaikan janji, menepati janji. Mahbubun mahbubun huwa. Nah, dia dicintai atau dia disukai karena memang dia yatahammal dhamiran mustaqim. Kemudian berhubung isim mustaq ini tidak hanya sighah isim fa'il, isim maf'ul ataupun derivat dari keduanya, namun ada pula isim alat, isim zaman, isim makan juga termasuk dalam isim mustaq. Bagaimana dengan isim alat, isim zaman, isim makan? Apakah ketika dia berkedudukan sebagai khobar kemudian juga dianggap mengemban ataupun membawa ataupun mengandung dhamir mustatir? Maka kita bisa lihat penjelasan oleh Pesara di paragraf berikut. Pesara mengatakan fa'il lam yajri majral fi'li, apabila isim mustaq tersebut tidak bisa beramal sebagaimana amalannya fi'il, lam yatahammal dhamiran, maka dia tidak mengandung dhamir. Kasmil alati, contohnya adalah sighah isim alat. Contohnya adalah dalam kalimat, kalau di tempat saya mungkin agak beda dengan yang ada di cetakan antum. Di tempat saya, kasratul mazahi miftahul adawati, ya, banyak bergurau atau banyak bercanda merupakan kunci kebencian. Al-adawah, kunci permusuhan. Maka kasrah di sini adalah mubtada, al-mazah mudhaf ilaih, miftah adalah khabar, al-adawah mudhaf ilaih dari kata miftah. Maka di sini khabarnya merupakan isim mustaq, namun dia berupa isim alat, sighah isim alat. Kemudian wa makana ala sighatiz zamani awil makan, dan kata-kata yang dia termasuk dalam sighah isim zaman atau isim makan. Contohnya dalam kalimat as-subhu mau'idus safari, waktu subuh merupakan waktu berjanji untuk waktu janji atau ya waktu untuk bersafar. Maka di sini as-subhu mubtada, kemudian mau'idus safar, mau'id di sini dia merupakan khabar, as-safar mudhaf ilaih. Kemudian di sini mau'idnya merupakan sighah isim zaman. Ya, waktu berjanji. Waktu perjanjian untuk melakukan safar. Hadza majlisul mudarrisi, ini adalah tempat duduk Pak Guru. Maka hadza mubtada, kemudian majlis khabar, al-mudarris mudhaf ilaih. Maka di sini khabarnya merupakan sighah isim makan, kata majlis. Maka apabila dia merupakan isim mustaq, khabarnya berupa isim mustaq, namun lam ya'mal amal al-fi'li, atau diistilahkan dengan lam yajri majral fi'li, tidak bisa beramal sebagaimana amalannya fi'il, maka tetap tidak mengandung dhamir, tidak secara makna dia tidak mengemban atau mengandung dhamir mustatir.
Kemudian asani yang kedua, syarat yang kedua adalah alla yarfa'a isman zahiran, tidak merafa'kan isim zahir. Contohnya dalam kalimat Khalidun ghaibun abuhu. Ya, apakah Khalid ghaibun abuhu, bapaknya tidak hadir? Maka hamzanya di sini adalah huruf istifham, kemudian Khalidun mubtada, kemudian ghaibun khabar. Kemudian kata abuhu di sini dia marfu, berkedudukan sebagai fa'il dari kata ghaibun. Kemudian au dhamiran barizan, atau tidak pula dia merafa'kan dhamir baris. Contoh dalam kalimat Aliyun dhahibun anta ilaih. Apakah Ali kamu pergi padanya, kamu pergi menemuinya? Hamzanya di sini adalah huruf istifham, kemudian kata Aliyun adalah mubtada, kemudian dhahibun khabar, kemudian anta di sini dia berkedudukan sebagai fa'il dari kata dhahibun. Fa'ilnya berupa dhamir baris. Fa'in rafa'a zahiran au barizan lam yarfa' dhamiran mustatiran. Maka apabila isim mustaqnya tersebut, khabar yang berupa isim mustaq tersebut dia merafa'kan isim zahir atau merafa'kan dhamir baris yang terletak setelahnya, maka dia teranggap lam yarfa' dhamiran mustatiran, tidak merafa'kan dhamir mustatir. Dengan bahasa lain dia tidak mengandung dhamir mustatir. Kenapa demikian? Liwujudi fa'ilihi mantuqan bihi, karena ada fa'il yang nampak jelas di situ, ada fa'il yang mantukan diucapkan di situ, ada fa'il yang eksplisit di dalam kalimat. Nah, sekarang kita bertanya-tanya apa fungsi dari dhamir mustatir tadi yang kita katakan kalau dia berupa isim mustaq maka dia mengandung dhamir mustatir. Ya, kenapa harus kita andaikan dia ada dhamir mustatir tersebut, apa fungsinya? Maka sebagaimana yang disampaikan oleh pensyarah di akhir penjelasannya untuk bait 121 ini, wa hadza ma'na qaulihi, maka ini adalah makna perkataan Ibnu Malik, wal mufradu al jamidu farighun ila akhirih. Ai maksudnya adalah innal khabara al mufrada nau'ani. Sesungguhnya khabar mufrad itu ada dua jenis. Jamidun wa mustaqun, yang berupa isim jamid dan yang berupa isim mustaq. Fal jamidu adapun yang berupa isim jamid farighun minad dhamiri, maka dia farigh minad dhamir, kosong dari dhamir, tidak mengandung dhamir mustatir. Wal mustaqu laisa bi farighin, adapun khabar yang berupa isim mustaq maka dia tidak kosong dari dhamir mustatir, bal fihi dhamirun mustaqinun, akan tetapi bahkan di dalamnya ada dhamir mustaqin, itu dhamir mustatir. Apa yang dimaksud dengan mustaqin? Ai mustatirun, dhamir mustatir. Wa hadha dhamiru, dan dhamir ini ya'udu 'alal mubtada, dia kembalinya kepada mubtada. Fungsinya apa? Liyarbital khabaru bihi irdibatan ma'nawiyan, untuk mengikat khobar dengan mubtada. Ya, untuk mengikat khobar dengan mubtada, meskipun di sini ikatannya adalah irtibatan ma'nawiyan, ikatan secara maknawi. Maka sebagaimana kita sampaikan juga kemarin, bahwasanya yang namanya khobar yang berupa jumlah, ya, khobar yang berupa jumlah itu ada dua jenis. Ya, khobar yang berupa jumlah itu ada dua jenis. Yang pertama adalah ya, di mana dia semakna dengan mubtadanya, ada yang semakna dengan mubtadanya. Ya, maka kalau dia semakna dengan mubtadanya maka tidak butuh rabit. Kemudian yang kedua, tidak semakna dengan mubtada dari sisi makna, maka ini butuh rabit secara umum. Dan rabitnya berupa dhamir yang terkandung pada khobar yang berupa jumlah. Dan fungsi rabit ini adalah dhamir yang nanti kembalinya kepada mubtada.
dan fungsinya adalah untuk mengikat antara khobar dengan mubtada supaya tidak dianggap khobar yang berupa jumlah ini merupakan jumlah ajnabi, tidak punya hubungan apapun dengan mubtada. Maka ternyata ini juga berlaku pada khobar mufrad. Kita bisa simpulkan secara mudah, ini juga berlaku pada khobar mufrad. Kita perhatikan di sini misalkan untuk khobar mufrad yang berupa isim jamid, dalam contoh misalkan Khalidun akhuka, Khalid adalah saudara laki-lakimu, maka ini mirip dengan khobar berupa jumlah, dan jumlahnya ini secara makna itu semakna dengan mubtada'nya. Khalid adalah saudaramu, saudaramu adalah Khalid, meskipun mungkin dia punya beberapa saudara, namun secara konteks yang dibicarakan di sini itu lebih mengerucut ke Khalid. Maka karena ini seperti Khalid adalah akhuka dan akhuka adalah Khalid, ini berarti kurang lebih khobarnya ini semakna dengan mubtada, maka ini tidak butuh rabit, Maka tadi dikatakan ini tidak mengandung dhamir mustatir. Adapun yang berupa isim mustaq, maka dia mengandung dhamir mustatir. Misalkan tadi ummuka ahaqqun nasi bibirrika, misalkan ahakku lebih, ummuka ahaqqun nasi bibirrika, yang mana secara umum kalau dia berupa isim mustaq maka butuh keterangan tambahan. Artinya apa? Kurang lebih dia mirip dengan khobar yang berupa jumlah, namun sama makna jumlahnya ini tidak semakna dengan mubtada'nya, maka butuh rabit. Secara umum dia butuh rabit. Namun kalau pada perbedaannya adalah, namun kalau pada khobar yang mufrad, yang tadi kita katakan kalau dia berupa isim mustaq maka dia mengandung dhamir mustatir, dan dhamir mustatirnya ini kita fungsikan sebagai rabit antara dia dengan mubtada'nya. Namun rabitnya di sini adalah irtibatan maknawiyan, keterikatan pengikat secara maknawi. Bukan konkret, tapi dia maknawi. Khatiman wa khatibidin rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan sampai pembahasan di bait 121. Demikian kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.